Millennials, kembali lagi di Kiss of Music. Masih sama saya Titas dan kita masih bersama Speak Up. Aduh, Madon senyumnya. Oke, nah ini kita sampai di segmen terakhir bincang-bincang bersama Speak Up. Kali ini kita nanyanya agak serius nih. Kalau tadi di segmen pertama ya sedikit serius. Di segmen kedua agak sedikit lebih serius. Nah yang kali ini kita serius. Kita lihat seberapa serius mereka bisa menjawab pertanyaan dari tim Kiss of Music. Oke? Nah, sekarang gini, sebagai sebuah band biasanya kan akan sering melakukan kolaborasi, baik secara on stage maupun off stage. Maksudnya kayak kalian bikin buat lagu kalian. Kalau dari Speak Up sendiri, kalian bisa sebutin masing-masing. Bisa dari Madon sendiri, Adu sendiri, Ali sendiri, Ronald sendiri. Siapakah yang pengen kalian ajak untuk kolaborasi? As personal ataupun secara satuan sebagai band? Mungkin pengen sama MXPX mungkin? Boleh, terserah ya. Namanya kalau mau halu mah langsung aja maksimal ya. Pokoknya ingat, kalau mau halu harus maksimal. Jadi siapa yang kalian pengen banget buat kolaborasi? Siapa ya? Mungkin internasional dan lokal ya? Boleh. Jangan satu aja udah, siapa yang pilih. Tapi masing-masing. Kalau masing-masing kalian siapa? Kalau gue pengennya sama Leoni. sama Trio kuek-kuek. enggak sama Billy Joel ya, Green Day. Ozi. Karena dia jenius banget sih juga. Maksudnya menjadi panutan juga ya. Dia bisa bertahan sampai sekarang juga bandnya Green Day dengan tidak merombak personil satu pun gitu loh, masih tetap bertahan dengan 3 orang itu, malah nambah 1 ya kan. Menjadi influence banget sih jadinya gitu. Oke, kalau kamu pengen... Kalau pribadi, Billy Joe. Billy Joe. Yang pernah di DM sama kamu waktu itu ya? Itu Travis, gue DM gak balas. Gue bilang, Bor lu di mana nih? Gue bilang, gue mau main lagu Blink, boleh gak Bor? Gak dibalas-balas sama dia. Oke. Baik, oke juga ya ternyata. Ali apa Ali? Gue pengen banget itu collab dengan si ini sih, apa namanya? Siapa namanya? Kalau saya Bad Legend siapa? Greg Griffin. Ya betul, sama Greg Griffin ya. Lalu secara apa ya, kalau kita tahu di band udah lama banget, 80-an something lah dia. Kita masih rock banget ya, udah ngeband, udah keluarin album mereka gitu. Dan dari secara musikalitas, secara individunya, dia juga sebagai dosen kan. Sebagai dosen, penulis buku juga. Kayaknya kalau memang bisa kolaborasi dengan dia tuh kayaknya suatu achievement tersendiri aja sih buat gue pribadi sih. Oke, kalau Madon Green Day, Ali Bad Religion. Nah, coba aduin dulu. Soalnya kalau nanti sama Ronald dia maunya sama K-pop, jangan. Aku sih simple sih, gue pengen sama Dave Grohl sih. Asik. Sih. Dah. Kenapa? Karena dia gondrong lucu. Karena dia sebenarnya dari mulai dia di Nirvana gitu ya. Dia bikin musik yang seperti itu dan dia harus bertahan dan dia akhirnya ngajak teman-temannya untuk bikin Foo Fighters dan akhirnya sekarang dia bisa semacam mungkin bukan legend tapi menginspirasi dan dia menggrab anak-anak muda. So, jadi menurut gua perjuangan dia tuh kayak semacam lu ngeband bukan cuma ngeband men. Ketika lu ngeband lu mau buka pintu lu menjadi seorang anak band. Di situ banyak perjuangan yang harus lu jalanin gitu. Okay. Nah, kalau Ronald apa? Mungkin K-pop? Tadinya sih mau jawab yang ke milenial ya, cuma gara-gara tua semua jawabannya, jadinya pengen ngimbangin lah. Ya mungkin ini ya, Tony Sly ya, pengen banget. Kan tadinya pengennya Tony Sly, kalau dia masih hidup karena beliau sudah jadi almarhum, jadi ya udah. Kita patahin aja berarti. Patahin aja. Sama Noise for Name ya, kita pengen banget deh. Ya pokoknya tadinya itu. Kan ini cuma. Oke lanjut. Oke baik. Udah sekarang gini. Enggak, sekarang gini. Tadi dulu, Ronald kan bilang akhirnya menyebutkan nama-nama yang karena tidak mau ketimpang lah sama yang lain nih. Kalau dari sisi kamu sebagai generasi milenial yang mau kamu kolaborasiin tuh siapa? Simple Plan, Linkin Park, gitu lah. Sengaja biar nggak featuring. Loh, kalau Linkin Park mungkin dia mau featuringnya sama yang lain, Mike Shinoda mungkin. Mike Shinoda. Atau mungkin sama drummernya, jadi Ronald nggak main. Coba kasih contoh, Mike Shinoda bawain lagu Jangan Pernah. Jangan pernah. Jangan pernah. Baik, oke. Nah itu kan tadi kalau
kalau kita halu kan harus maksimal ya kalau misalnya kita mau kolaborasi sama band, anak band atau solois atau apapun lah itu. Nah sekarang nih, kan lagi rame tuh ya Bo yang namanya hak cipta nih, membahas tentang mengcover lagu. Sementara kan kalau dari kalian sendiri, kalian juga mengcover sebuah lagu dari Voodoo, ya kan? Betul. Nah kalau buat kalian sendiri, ketika ada teman-teman di luar sana yang mengcover lagunya Speak Up, kalau dari kalian sendiri reaksinya gimana? Kalau tadi kan Adwi sempat bilang di segmen sebelumnya bahwa yang lucu-lucu itu di repost lagi kan di sosmednya Speak Up kan. Nah, tapi kalau dari segi kalian sebagai yang punya lagu, ketika melihat lagu kalian di cover sama mereka dengan berbagai bentuknya, mulai dari yang serius maupun gak serius. Nah, kalau dari kalian gimana? Apa kalian senang atau mungkin ngerasa lah kok jadi gini, ini gak kita banget gitu? Atau kita sih, mungkin gimana? Atau malah ngerasa ya udahlah jadi bantu promo gitu? ya untuk gampangnya itu pasti ya udahlah ini bantu promo kita gitu. Tapi sejauh ini sih kita yang mau cover tuh kita berharap sih pasti ada omongan sebelumnya ya. Kita mau bawain ini Bang, oh ya udah bawain, tapi asal ada notice ke kita aja sih. Sejauh ini pun yang biasanya udah naik-naik ke YouTube biasanya kebanyakan tuh udah sempet mention lah, Bang kita mau bawain ini, ya udah bawain. Tapi karena kita ya sebagai band indie ya sangat perlu mereka gitu untuk bantu kita juga gitu marketingin secara nggak langsung kan. Gitu sih kalau gue sih pribadi kayak gitu sih. Nah kita lanjut nih. Kalian semua kan pada bekerja, pada sibuk nih. Ini ada proyekan solo yang tadi dibilang. Yang sebelah sama belakang ada proyekan band lain juga, ya kan. Yang ini tadinya sih saya mengenal Ronald itu adalah drummer 1000 band. Nggak tahu nih sekarang nih. Nah dengan kesibukan kalian yang cukup banyak ini, apakah Speak Up tetap on track atau kadang-kadang sedikit terganggu? Cie, lihat-lihatan nih ya. Kontrak lah ya. Kontrak. Komunikasi lebih gampang, sudah ada grup WhatsApp kayak gitu. Jadi kita tetap silaturahmi di situ, tetap ngejaga Speak Up-nya supaya tetap lebih produktif juga di situ. Ngapain nih minggu depan ngapain? Walaupun kita juga nggak bikin lagu, nggak manggung pun ngumpul tetap pasti tuh di tempatnya Ali atau dimanapun itu kita tetap ngumpul. Jadi itu dia yang tadi kita bangun kan. Kita nggak bangun hanya sekedar untuk band dan mendapatkan keuntungan semata, tapi yang kita bentuk di sebuah Speak Up ini adalah kekeluargaannya. Oke, nah setelah Manusia Biasa dan Ngapa, apakah ada rencana di tahun 2020 ini kalian akan merilis single terbaru lagi? Oh jelas ada, sudah apa ada. tuh? Kapan tuh? Nih mau jawab nih. Jadi kita punya 2 lagu. Satu udah di-record, udah direkam, udah beres semuanya, tinggal dikeluarin aja. Nah, satu lagi kita mau record dari Nook Record. Jadi kita mau planning single berikutnya. Jadi kita mau bikin single seperti itu. Oh, kasihan dong single mulu, jomblo. Ntar aja deh. Oke, berarti Nanti pantau aja di sosmed kita. Oke, nah kalau misalnya ngomongin sosmed, pengen memantau bisa dikasih tahu nggak sosmed kalian apa aja? Coba Instagram, Twitter. Ini sosmednya Speak Up ya. Untuk Instagramnya Speak Up bisa dilihat di @speakupjakarta. Oke, kalau untuk fansnya di mana Ronald? Speak Up Friend. Oke, kalau mau tahu kehidupan backstage-nya di mana? Di Speak Up TV. Salah, Instagramnya. Oh, ternyata salah. Di Speak Up Backstage Oke. Boys ya. Oh, iya, Backstage Boys ya, bukan Backstreet Boys ya. Backstage Boys. Ini kira-kira nih, kalian apakah akan kepikiran mengingat banyak juga musisi lain yang merilis box set ataupun vinyl ataupun rilisan fisik dalam bentuk kaset. Nah kalian tuh akan tetap stick di digital platform atau akan mungkin kalian membuat sebuah rilisan khusus kayak box set atau itu. Karena kan waktu yang album yang kuning, album yang kuning itu kan kalian sempat bikin yang ada paketan kan, yang ada pin apalah layer gitu kan. Nah, apakah kalian akan membuat lagi atau tetap stick digital? Kebetulan dari tahun 2019 kita tergabung dengan Nook Record. Dari mulai single ke Manusia Biasa. Manusia Biasa, Ngapa, dan mungkin 2 lagu atau mungkin 3 lagu ke album ke depan tuh kita akan kerjasama dengan Nook Record. Nah kebetulan ada ownernya di depan saya di sini. Jadi mungkin Bukan dia akan, saya ya? Bukan. dia mungkin Depan, akan, depan, dia mungkin akan depan menjawab mereka. plan apa, mungkin box set atau apa, mungkin Pak Ali bisa menjawab. Pak Ali silakan. Aduh, jangan aja gua. Boleh juga sih box set Pak Ali. Loh, karena kan banyak kalau kita lihat banyak yang Pastilah. ngerilis vinyl, kaset ya, kaset. Gitu. Kaset ada. Oke, nah terakhir sebelum kita cus,
Boleh diberikan semangat buat para milenial di luar sana yang ingin ngeband dan ingin bertahan hingga 20 tahun lebih seperti kalian. Coba berikan semangat dan petuah bijaknya kalian. Om-om ini untuk memberikan petuah kepada dede-dede di luar sana. Kalau buat Pokoknya petuah Madon ya. buat band-band yang masih baru ngeband, tetap semangat pokoknya. Hey, itu tagline gue, tetap semangat. Pokoknya jangan lupa kalau bangun pagi sholat subuh, sholat duha. Pokoknya intinya bentuk sebuah band itu jangan pernah, boleh kalian bermimpi untuk menjadi sebuah band yang akan terkenal dan lain-lain, tapi ikutin prosesnya, ikutin flow-nya kayak gimana ya, let it flow aja udah. Gitu. Tapi tetap terus berkarya karena sebuah band itu diukur dari lu berkarya atau enggak gitu. Kalau lu berkarya cuman 1-2 ya, tapi tetap lu punya karya gitu aja sih. Terus semangat dan tetap semangat gitu. Dan kalau mengutip tadi omongan Madon dan teman-teman Speak Up di awal adalah jadikan sebagai keluarga. Karena itu akan rasa memilikinya juga lebih ada gitu karena Yang dipisah ya, keluar enggak? Gabung, keluarga. bentuk band itu jangan hanya sekedar band, tapi bentuk band itu sebagai keluarga kalian juga, itu yang akan bisa membuat band itu bertahan sampai dengan lama lah. Asik, jawabannya tepuk tangannya. Oke. Nah itu dia petua dari abang-abangan Speak Up ini. Abang-abangan. Soalnya kalau misalnya ngeliat mereka main kan suka para Speak Up friends-nya suka, bang. Ya, jadi abang-abangan Speak Up ini. Karena emang kenapa segini? Semoga obrolan kita hari ini di edisi ini bisa membawa insight atau membawa masukan yang bermanfaat bagi teman-teman milenial di luar sana yang ingin berkarya melalui musik, yang ingin bikin band, yang ingin bertahan dengan bandnya hingga lebih dari 20 tahun seperti Speak Up Jakarta ini, oke? Nah buat kamu yang penasaran, pengen tahu gimana biar bisa main juga di Speak Up lagi di Kiss of Music, kalian bisa cek di Instagram @kissofmusic_, bisa juga dicek di Instagramnya Mata Millennial TV, dan jangan lupa untuk cek di YouTube-nya Mata Millennial TV, dicek, di-subscribe, jangan lupa nyalain notifikasinya khusus untuk Kiss of Music, karena kalian akan mendapat atau menjadi yang paling utama, yang paling tahu kalau misalnya ada edisi terbaru dari Kiss of Music gitu, oke? So, buat teman-teman milenial, terima kasih sudah stay tune bersama Titas dan juga Speak Up hari ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan Speak Up. Dan jangan lupa untuk nonton Kiss of Music. Selalu, di mana saja, dan kapan saja. Oke, saya Titas pamit. Speak Up, pamit. Sampai ketemu lagi di Kiss of Music. This is your stage. Hampa ini terasa di saat dirimu pergi jauh, tinggalkan hati ini. Hancur ini terasa di saat kata pisah terucap, namun camkan kau yang terakhir. Jantung berdetak yang tak menentu, maaf ku tak bisa lagi menjagamu. Maafkan aku. Aku hanya manusia biasa, tak sempurna dan juga tak berdaya. Rasa ini takkan hilang, kau selalu di hati. Aku hanya manusia biasa, walau kini jalan kita